Assalamualaikum, hai, apa kabar? Senang sekali aku Puspita bisa kembali menyapa kalian di cerita santai kataku. Walaupun udah lewat seminggu, seminggu lebih kali ya dari suasana Idul Adha, tapi nggak apa-apa, aku mau bahas ini. Semoga yang berkurban Allah tambah rezekinya, tambah pahalanya, berkah. Oh iya, dulu aku benar-benar belum terlalu paham makna Idul Adha. Ada yang sama juga nggak? Cuma taunya lebaran potong kambing. Suka makanin dagingnya, tapi nggak suka lihat pemotongannya, karena takut darah. Sama nggak tega juga liatnya. Ada yang pasrah disembelih, ada yang berontak. Mungkin karena nggak siap dimutilasi. Di samping Idul Adha dinamakan Idul Kurban, setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan Hari Raya Haji, yang dimana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah, memakai pakaian serba putih yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Jadi nggak dibedakan antara mereka. Yang punya jabatan, nggak punya jabatan, kaya atau miskin, semua sama di mata Allah. Sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada hari itu, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, mereka diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Menengok dari kisah teladan Nabi Ibrahim, ketika diperintahkan Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama putranya, yaitu Nabi Ismail, yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, gak ada pepohonan satupun. Sunyi, sepi, gak ada siapa-siapa. Hanya ada seorang ibu dan anak. Nabi Ibrahim pun gak mengetahui maksud yang sebenarnya. Wahyu dari Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu di tempat yang paling asing sebelah utara. Kurang lebih sekitar 1.000, hampir 2.000 kilometer dari negaranya di Palestina. Tapi mereka menerima perintah Allah dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kalau nggak salah, coba kalian cek. Seperti yang pernah diceritakan oleh Ibnu Abbas, ketika Siti Hajar kehabisan air minum, hingga nggak bisa memberikan ASI kepada anaknya. Siti Hajar mencari-cari air, ke sana kemari sambil lari-lari kecil, hingga yang sekarang disebut Sa'i, antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Akhirnya Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang, tandus, mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah hingga saat ini yang disebut kota Mekah. Sebuah kota yang aman dan makmur. Belum selesai sampai situ, suatu ketika di mana hujan berat menimpa Nabi Ibrahim. Tapi karena kesabaran dan ketabahannya, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat gelar Al-Khalil. Sampai malaikat bertanya kepada Allah, "Kenapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya." Kata Allah, "Jangan menilai dari lahiriahnya, tapi lihat isi hati dan amal buktinya." Dengan ini, Allah mengizinkan para malaikat menguji keimanannya dan ketakwaannya.
Ternyata emang benar, kekayaan dan keluarganya nggak membuatnya lalai dalam taat terhadap Allah. Ada dalam sebuah kitab, Mishkatul Anwar, coba kalian cek. Kalian bisa baca sejarahnya, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim konon memiliki kekayaan sampai 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan 12 ekor ternak. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Beliau menjawab, punya Allah. Sewaktu-waktu Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, aku serahkan juga. Dari sini Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Melalui mimpi, ia mendapatkan suruhan itu. Anak masih berusia 7 tahun, tampan, cekatan, pintar, sehat. Tiba-tiba disuruh sembelih dengan tangannya sendiri. Sampai setan pun ikut berkecimpung di dalamnya. Jadi ikut campur. Wah, ini kesempatan nih buat menggoda, ya kan? Kamu orang tua macam apa? Katanya. Anak kok disembelih? Apa kata orang nanti? Tega sekali anak satu-satunya. Tampan, pintar, patuh, malah mau dipotong. Belum tentu punya anak lagi yang seperti dia. Jadi udah kayak mama yang suka gosip gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim udah mempunyai tekad. Ia langsung mengambil batu lalu mengucapkan, Bismillahi Allahu Akbar. Batu itu dilempar, akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam mengusir setan. Dengan melempar batu sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah. Nah, pada saat ayahnya belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Nabi Ismail mengira sang ayah ragu untuk melakukannya. Sambil melepas tali pengikat di tangannya, agar gak muncul suatu kesan dalam sejarahnya dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling, supaya gak melihat wajah putra kesayangannya. Setelah memantapkan niat, membulatkan tekad, udah tawakal. Setelah pisau nyaris menyentuh leher Nabi Ismail, tiba-tiba Allah berseru, menyuruh menghentikan perbuatannya dan digantikan dengan seekor kambing atau domba sebagai kurban. Sampai malaikat Jibril aja kagum dan bertakbir. Dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ismail. Jadilah takbiran yang suka kita dengar di masjid malam hari, sebelum Idul Adha, dan pada waktu sholat Idul Adha, hingga pemotongan hewan kurban. Atas pengorbanan Nabi Ibrahim yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar. Dan dari sejarah itu pula, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang gak pernah kering sejak ribuan tahun silam sampai sekarang. Sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter atas jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar bersama putra kesayangannya Nabi Ismail. Dan tentunya banyak banget hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan Idul Adha. Hakikat manusia adalah sama di mata Allah. Hanya yang membedakan adalah ketakwaannya. Bagi yang menunaikan ibadah haji, pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran ke kita bahwa kelak seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada saat penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail putranya, mengajarkan kepada seluruh umat muslim di dunia untuk menghilangkan rasa kepemilikan.
Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara, yang nantinya akan segera hilang, pergi, musnah, hancur. Karena yang berhak memiliki dan mempunyai hanya Allah. Dan semua pasti akan kembali kepadanya. Juga sosok Siti Hajar yang mengajarkan kita menjadi perempuan yang sabar, kuat, tangguh dalam menghadapi segala rintangan, segala permasalahan, menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah. Atas kesabarannya hingga mendapatkan hikmah yang luar biasa, yang gak disangka-sangka, dan tentunya bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Tentunya umat Islam di seluruh dunia. Bahkan, mereka punya harta kekayaan yang berlebih, gak membuatnya lalai, gak menjadi orang yang sombong dan angkuh, tetapi digunakan untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan tetap taat kepada Allah tentunya. Dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya yang dapat dipetik dijadikan pelajaran. Next, aku bahas lagi hal yang menarik. Dah cukup sampai sini. BTW aku dehidrasi ya, haus banget. Ternyata hampir 15 menit ya menemani kalian. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga kita sama-sama belajar dari kisah teladan ini. Sama-sama belajar tentang manusia-manusia mulia sebelum kita. Semoga bermanfaat. Dadah. Aku minum dulu.